Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TFC Blog di IMS hari pertama. Kembali lagi nih, akhirnya Astra Honda Motor mengumumkan line up ya pembalap-pembalap yang terutama ada balapan di Asia atau di Asia Road Racing Championship. Dan salah satu motor yang ada di sini nih, nomor 88 Honda CBR 1000 yang akan dikendarai oleh nomornya baru ya, Muhammad Adenanta. Nah, sekarang kita akan coba liatin. Kita akan tanya satu-satu pembalapnya siapa aja yang akan hadir mewakili dari Astra Honda Motor dan juga mewakili Indonesia dari AHM di ARC 2026. Yuk, ini dia ya teman-teman sekalian. Ini untuk motor CBR 1000-nya Adenanta. Adenantanya sendiri di mana ya? Coba kita cek ya. Coba di mana ya? Nah, teman-teman sekalian, ini Bradley. Ini adalah bisa dibilang salah satu jagoan baru di AP 250 tahun 2026 ini. Dia akan bersanding dengan luar biasa senior ya, dengan Reza Danika. Saya mau tanya nih, Badli gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ditunjuk jadi untuk di AP 250 dengan CBR 250, gimana perasaannya? Ya alhamdulillah, karena Astra Racing Team kasih saya kesempatan untuk main di AP 250 di Asia Road Racing, ya sangat senang sih untuk mencoba hal baru lebih baik. Targetnya Badli apa nih? Ya target saya sih bisa di juara dulu di atas podium dengan bismillah. Kalau memang rezeki gak ada halangan, bisa saya targetkan untuk champion. Oke, terima kasih Badli. Nah teman-teman sekalian, Reza nih turun gunung tahun ini, luar biasa. Rez, gimana kabarnya Rez? Alhamdulillah baik. Turun gunung lagi, balik lagi. Juara Asia AP 250 tahun berapa tuh ya? 2022 ya? 23. Gimana? Turun balik lagi untuk memperkuat kelas 250 dengan Astra Honda Racing Team. Ya senang masih diberi kesempatan lagi tahun ini, tahun ke-10 saya di tim Astra Honda. Ya di 250 mungkin saya ada pengalaman, tapi mungkin untuk tahun ini pasti ada tantangan baru. Sangat excited sih untuk mulai balap di tahun ini. Semoga bisa perform terus mencapai target tahun ini. Dari 600 ke 250 motornya beda. Ada nggak persiapan khusus lagi, balik lagi atau fisik kah? Atau berat badan minimal kan? Apa diturunin kah untuk persiapan 2026? Ya mungkin ngebiasain lagi latihan pakai motor 250 yang lebih kecil, lebih lincah, juga mungkin ngurangin sedikit berat badan. Terakhir, targetnya tahun ini yang tingginya apa nih? Ya insya Allah targetnya pasti juara Asia lagi, berusaha semaksimal mungkin. Ya, thank you Reza Danika. Ya, dari kelas AP 250 kita beralih ke SS 600 Astra Honda Racing Team. Balik lagi nih, akhirnya tahun kedua dari Herjun. Gimana Jun? Ya mantep lah persiapannya. Saya habis selesai operasi ACL, jadi sampai bulan ini belum ngelakuin persiapan apa-apa karena masih recovery juga, ini baru sembuh, baru bisa jalan. Dan ya semoga setelah recovery saya bisa persiapan dan perform. ARRC kan baru habis lebaran kan persiapannya ya. Kira-kira oke nggak gitu secara target recovery-nya? Secara target recovery oke. Cuma kan PR Herjun untuk ngejar target fisiknya, karena fisik berkurang banyak. Pasti karena operasi dan juga nggak ngapa-ngapain, karena diem aja ya. Melihat hasil tahun lalu yang luar biasa untuk seorang rookie, tahun ini 2026 kira-kira target Herjun apa nih? Ya tahun lalu saya menjadi rookie terbaik hitungannya, karena cuma saya yang pembalap baru di 600. Semoga di tahun kedua ini bisa hasil yang lebih baik supaya bisa berada di top 3 championship, harapan saya, dan juga bisa mengembangkan motor lebih baik. Mantap, terima kasih Herjun. Dari Herjun, tandem dari Herjun tahun ini adalah Arbi. Yoi. Dan Bi, melihat line up SS 600 ARRC untuk Astra Honda Racing Team, ini banyak yang bilang bahwa timnya luar biasa kuat. Ya, tandem antara Herjun dengan Arbi. Menurut Arbi sendiri bagaimana menghadapi banyak penilaian tersebut? Ya menurut Arbi, kalau orang-orang bilangnya kuat ya alhamdulillah berarti.
Karena baru pertama juga 93 sama 46 jadi satu tim. Oh iya. Tapi ini bukan pertama juga kan Arbi naik CBR 600 di balapan Asia kan, walaupun pernah kalau nggak salah wildcard ya. Ya, pernah wildcard sama di kejuaraan Mandalika Racing Series Arbi pakai CBR 600. Nah, dari situ kira-kira tahun ini nih target SS 600 buat Arbi sendiri dan juga tim yang pasti dengan Astra Honda Racing Team di situ. Kalau target pribadi Arbi, tentunya Arbi ingin berusaha semaksimal mungkin menjadi yang terbaik, pengen fight di depan terus di step serinya berprogres dan bisa adaptasi secepat mungkin di motor CBR 600 ini. Mengenai juara Asia ya 2026 kelas SS 600 gimana Bi? Mungkin nggak? Mungkin. Wah luar biasa. Persiapannya apa aja Bi? Tentunya dari fisik, latihan motor, Arbi juga porsinya juga tentunya ditambah. Latihan mental juga sekarang Arbi sudah mulai berlatih karena cukup important juga mental di kejuaraan balap 600 ini. Jadi Arbi insya Allah bakal siapkan semaksimal mungkin. Luar biasa. Makasih Arbi, sukses. Nah teman-teman sekalian, AP 250 udah, SS 600 enggak. Tahun ini Astra Honda Motor juga tetap balapan di kelas paling tinggi Ultimate yaitu ASB 1000. Dengan pembalapnya baru sekarang nih. Nomornya juga baru ternyata. Adenanta Putra. Gimana Dan? Alhamdulillah. Luar biasa nih ya. Hampir jadi juara Asia. Ya, hampir. Aduh, jangan diinget-inget lah. Tapi oke kan? Secara umum kan. Secara umum kalau saya ngeliat tetap Adenanta strong banget di 2025. Dah melihat 2025 yang cukup strong, melihat 2026 di kelas baru kayak apa persiapannya? Tentunya persiapannya harus di atasnya dari yang sebelumnya ya, karena pasti naik kelas pasti juga lebih berat PR-nya. Jadi dari segi latihan, fisik, mental semua harus improve semua. Jadi yang kuncinya sih di fisik sama ya nanti step by step, karena tahun ini juga benar-benar pertama kali saya naik ke motor ASB 1000. Sebelumnya nggak pernah sama sekali, jadi ya harapannya tetap gimana caranya cepat buat improve, jadi nggak terlalu lama adaptasi biar cepat perform di top group. Ya melihat lawan-lawannya ya, terutama dari negara-negara lain ini umumnya semua bukan pembalap-pembalap biasa di Asia, itu levelnya macam-macam ya, dan motornya juga luar biasa juga, ada BMW, ada Yamaha, ada Kawasaki dan segala macam. Melihat seperti itu, gimana tingkat kepercayaan diri Nanta sendiri menghadapi hal tersebut? Tentunya saya sangat percaya diri ya, jadi tidak ada rasa ngedown atau gimana, maksudnya bertemu dengan mungkin rival-rival yang udah mempunyai pengalaman di kelas 1000, karena tentunya juga yang kita lihat rider-rider pun banyak yang dari step up dari 600 juga ke 1000. Saya maksudnya tidak yang menjadi yang kesulitan yang besar lah. Mudah-mudahan saya pun sendiri juga bisa cepat improve, cepat adaptasi, yang tentunya confident nomor 1, tapi juga nggak boleh over confident ya. Persiapan nih, karena beda 600 ke 1000, elektronik juga semakin kompleks ya, throttle by wire. Kayak apa persiapannya dari sisi teknisnya Nanta sendiri? Kalau dari sisi teknis pun belum terlalu itu ya, karena juga kemarin baru sekali sempat tes itu di Malaysia, tes Dunlop, tes ban. Cuman kemarin waktu tes juga cuman rasain ban aja sama fokus sama riding ya, belum terlalu mendalami soal teknis kemarin. Elektronik apa sih baru ya tipis-tipis lah, nanti step by step ya. Targetnya gimana Nanta terakhir nih? Oke, target sendiri buat di tahun ini Nanta pengennya bisa ya overall top 3 lah di championship-nya. Ya. Terima kasih Nanta. Siap, sama-sama. Ya teman-teman sekalian, kita udah ngomongin mengenai masalah AP 2.5, ASS 600 sampai kelas ASB 1000. Dan kita ketahui bahwa ada banyak refreshment di sini, dan kita langsung ketemu sendiri nih dengan Mina dari AHLT gitu, untuk menanyakan kira-kira strateginya apa dan
apa yang bisa dimaknai dari perubahan-perubahan ini, Mas? Benar-benar refreshment, benar-benar banyak yang baru, termasuk salah satunya adalah kejutan Nanta dengan nomor yang baru hadir di kelas ASB 1000. Wah, siap. Ya, ini ketika kita membuat tim ini kan memang nggak hanya semata-mata kompetisi kayak itu, juara kayak itu. Tapi di sini kita juga punya peran pembinaan kayak itu. Jadi penjenjangan pembinaan ini kita juga harus jalan. Nggak hanya semata-mata kita pokoknya juara satu kayak itu. Tapi di sini juga ada pembinaan juga. Nah, di 1000 ini kita naikkan Nanta dari tahun lalu 600 ke 1000 karena kita ngelihat Nanta punya potensi. Nanta juga sudah banyak mendominasi lah di 600 dengan berbagai dinamikanya. Nanta sudah menguasai itu semua. Jadi kita mau kasih challenge lebih, pembinaan lebih untuk Nanta. Plus buat tim, wah ini ada rider muda lagi nih. Ini buat mereka juga jadi spirit baru lagi untuk bagaimana mendevelop Nanta cepat beradaptasi di 1000 dan bisa menorehkan hasil yang lebih baik lagi. Mantap, itu adalah overview di 1000. Nah sekarang saya mau beralih ke 600. Banyak kolumnis bilang squad 600 AHRT 2026 itu luar biasa sih. Iya kan? Ya kombinasi antara Herjun dengan Arbi ini tuh wah, orang bakalan kepo dan bakalan wah luar biasa nih, bakalan bisa menjadi salah satu kombinasi terkuat bisa dibilang kayak gitu di line up ASB SS 600 ARRC. Gimana Mas menurut Mas pendapat orang tentang ini? Wah ya, kita senang sekali. Maksudnya berarti kita sejalan ini kita. punya pemikiran yang sama ya. Jadi ya kita melihat dua rider ini kan semuanya champion di kelas di bawahnya gitu ya. Sama tadi terkait pembinaan juga, mereka punya potensi di kelas di bawahnya. Kita kasih challenge lebih lagi di 600 gitu. Dan kita melihat ya mereka punya potensi di situ. Arbi walaupun ya masih tahun pertamanya, ya saya melihat mungkin untuk adaptasinya bisa lebih cepat lagi. Dan Herjun sudah masuk ke tahun keduanya, progresnya tentunya ya akan lebih baik lagi dibanding tahun lalu. Kita akan usahakan untuk seperti itu gitu. Sehingga di 600 kita bisa dapat championnya gitu. Nah 600 udah, AP 2,5. Ini adalah langganan champion buat AHRT. Dah tahun ini itu juga nggak kaleng-kaleng, ya nggak? Reza Danika turun gunung lagi sebagai juara Asia AP 2,5 ditandemkan dengan Badli tahun ini. Dan Badli juga sebenarnya luar biasa sih pada dasarnya kan di kelas-kelas sebelumnya juga. Gimana Mas mengenai AP 2,5? Apakah juga punya target yang sama untuk kembali lagi juara Asia di sini? Iya. Targetnya juara lagi di 250 sama. Makanya kita punya Reza, punya Badli. Kita melihat Reza sudah punya banyak pengalaman di sana ya di 250. Terus kemudian kita juga melihat Reza ini dengan pengalamannya dia ini jadi punya peran kunci nih untuk pembinaan kita gitu. Karena di pembinaan ini kita mulai dari 250, kita punya talent baru nih, kita punya rider baru, kita masukkan Badli. Jadi ini untuk tandem supaya Badli ini dengan Reza bisa progresnya bisa lebih cepat kayak gitu. Terus kemudian kalau kita lihat Badli, ya mungkin teman-teman juga ngelihat bagaimana pencapaiannya dia ketika di Asia Talent Cup gitu ya. Itu sempat ada di top 3 ya. Ya kan setelah di Jepang sempat di top 3 terus kemudian karena cedera ya akhirnya turun ke top 10. Tapi kita melihat dia punya potensi. Makanya kita kasih challenge di 250 tandemin sama mentor yang berpengalaman supaya 250 tetap ada di tangan kita. Ya itu dia teman-teman sekalian, kita udah dengerin ya. Itu paparan dari ART itu benar-benar sangat luar biasa. Lengkap banget mulai dari kelas 250, SS 600 sampai juga 1000. Dan kita seperti yang kita omongin tadi bahwa memang line up tahun ini tuh memang luar biasa keras banget untuk ARRC 2026. Pak, makasih dan juga sukses untuk tahun 2026-nya. Terima kasih.